Pak Jokowi itu kalau diibaratkan seperti orang yang sudah menolong seekor anjing. Sudah dibantu, diangkat, dibersihkan, dibantu dikeluarkan dari masalah. Tapi begitu anjing tersebut sudah bisa berdiri sendiri, malah menggigit tangan beliau. Ya mau bagaimana lagi, namanya juga anjing. Kita tidak bisa berharap hewan bisa berpikir sebagai layaknya manusia yang mempunyai rasa berterima kasih. Namanya juga anjing, ya memang sifatnya kan seperti itu. Dan ini sebenarnya nasihat untuk kita semua ya. Ketika kita menolong orang dengan bermental anjing, maka kita harus siap untuk digigit balik. Ketika kebaikan kita berubah menjadi hinaan, ketika ketulusan kita berubah jadi merendahkan, dan ketika orang yang kita tolong berubah jadi menyerang kita, maka kita harus siap dengan konsekuensi itu. Tapi hebatnya Pak Jokowi, beliau tidak teriak, beliau tidak membalas, tidak membuat drama apapun. Digigit pun beliau hanya berlalu sambil tersenyum. Di situ kita bisa melihat siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang bertingkah seperti anjing yang baru dilepaskan dari jebakan. Bener ya, banyak banget orang yang diangkat Pak Jokowi derajatnya, tetapi menyerang balik Pak Jokowi dengan tidak berdasar ya teman-teman. Tetapi itulah Pak Jokowi ya, dia nggak pernah balas balik gitu ya teman-teman. Jadi ini aja pun sudah tiada lawan ya teman-teman ya. Kira Pak Jokowi yang menyelamatkan dia, gitu. Karena begitu bergabung dengan Pak Jokowi, ya artinya itu kedua belah pihak. Ya. Itu yang saya bilang rekonsiliasi yang luar biasa tahun 2019 gitu. Maka semua persepsi negatif orang tentang dia hilang. Ternyata dia adalah seorang tentara yang loyal, ya. Dan loyalitasnya itu dibuktikan oleh Pak Jokowi. Dia sangat nyaman dengan loyalitas Pak Prabowo itu. Dan dia tunjukkan loyalitasnya itu. Ya. Saya mendengar ada orang mengatakan, Pak Jokowi itu kalau mau mereksa orang, dia punya 1000 cara untuk memeriksa betul nggak orang ini loyal di depan saya dan loyal di belakang. Dan Pak Prabowo termasuk yang lulus dalam ujian, diketahui oleh Pak Jokowi bahwa orang ini loyalnya itu beneran gitu loh. Itu jiwa tentara gitu loh. Orang tentara itu nggak ada yang nggak loyal, loyal semuanya gitu. Jadi ingat juga awalnya Pak Jokowi ini dukung Ganjar, tapi tiba-tiba beralih ya. Mungkin karena Ganjar Pranowo itu lebih loyal ke PDIP ya daripada ke Pak Jokowi ya. Inilah akibatnya ya, kekalahan ya. Ada yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa nama Jokowi masih terus muncul? Padahal masa jabatannya sudah selesai. Bukankah seharusnya setelah lengser, seorang presiden pelan-pelan menghilang dari panggung politik? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Jokowi masih diperdebatkan, dikritik, dibelah, bahkan dijadikan pembanding. Kenapa bisa begitu? Saya jawab ya. Pertama, karena warisan Jokowi belum selesai. IKN masih dibangun, kereta cepat masih dievaluasi, food estate masih menuai pro dan kontra, dan hilirisasi masih jadi perdebatan. Proyek-proyek ini terlalu besar untuk dilupakan, dan selama dampaknya masih terasa, selama itu pula nama Jokowi akan tetap dibicarakan. Kedua, karena Jokowi menciptakan gelombang politik yang sangat kuat. Ada yang jadi pendukung fanatik, ada yang jadi penentang keras, ada yang merasa diangkat, ada juga yang merasa disingkirkan. Polarisasi ini belum selesai. Dan selama masih ada luka dan euforia, Jokowi akan tetap menjadi simbol perdebatan. Ketiga, karena ada kekuasaan baru selalu membandingkan diri dengan yang lama. Setiap kebijakan hari ini selalu diuji dengan satu pertanyaan. Lebih baik dari era Jokowi atau tidak? Tanpa sadar, Jokowi masih jadi standar untuk politik nasional saat ini. Lalu bagaimana dengan 2029? Ingat satu hal penting. Jokowi mungkin tidak lagi jadi presiden, tapi Gibran adalah wakil presiden. Dan itu membuat nama Jokowi tetap hidup di masa depan politik Indonesia. Selain itu, Jokowi punya jaringan besar, kepala daerah, menteri, pengusaha, pejabat penting. Jaringan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Kalau dilepas, bisa berbalik arah. Sementara itu, pertarungan menuju 2029 sebenarnya sudah dimulai. Ada yang ingin melanjutkan era Jokowi, ada yang ingin membongkarnya, ada juga yang ingin menjadikannya sejarah yang ditutup selamanya. Di tengah semua itu, Jokowi kini bukan sekedar tokoh. Ia sudah berubah menjadi variabel politik.
Bukan karena menjabat, tapi karena pengaruhnya masih menentukan arah banyak hal. Dan itulah alasannya sebenarnya kenapa nama Jokowi tidak pernah benar-benar pergi dari percakapan kita hari ini. Terima kasih. Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka pidato di dua panggung internasional yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah itu sebuah kebetulan? Ingat, dalam politik kebetulan tidak pernah benar-benar kebetulan. Kehadiran Pak Jokowi di Bloomberg New Economy Forum dan kehadiran Mas Wapres Gibran di KTT G20 di Johannesburg di Afrika Selatan dengan selisih waktu yang sangat dekat. Tentu saja itu bukan sekedar agenda protokoler negara, itu adalah sinyal politik yang perlu dibaca secara serius. Saya punya pandangan begini. Pertama, Pak Jokowi sedang mengkonsolidasikan legasinya. Pidatonya tentang infrastruktur, digitalisasi, dan transformasi ekonomi bukan hanya materi teknokratis. Itu adalah strategi simbolik untuk mengunci narasi bahwa beliaulah arsitek modernisasi ekonomi Indonesia. Dengan tampil di forum global yang kredibel, Pak Jokowi sedang memperkuat posisinya sebagai statesman yang masih relevan, sekaligus memberi landasan moral bagi pemerintahan sekarang untuk melanjutkan arah kebijakan yang beliau bangun. Kedua, Mas Gibran sendiri sedang membangun kredensial politik dan diplomatiknya. Forum G20 menjadi panggung yang beliau gunakan untuk menegaskan bahwa beliau bukan sekedar figur yang diangkat, melainkan pemimpin muda yang bisa tampil di hadapan para pemimpin dunia dan berbicara tentang isu-isu global. Setiap inisiatif yang dia sampaikan memuat fungsi ganda, nilai diplomatik untuk negara dan nilai legitimasi untuk dirinya. Ketiga, dua penampilan ini menciptakan frame kesinambungan kekuasaan. Tanpa harus berada di panggung yang sama, Pak Jokowi dan Mas Gibran tampil sebagai dua generasi yang membawa pesan serupa. Stabilitas, modernisasi, dan keaktifan Indonesia di dunia. Frame ini menguntungkan karena memperlihatkan transisi yang mulus. Tetapi pada saat yang sama, frame ini juga membuka celah bagi kritik mengenai potensi dinasti politik, celah yang pasti dimanfaatkan oleh para lawan politiknya. Kalian pasti sudah lihat kan bagaimana para pengamat dan netizen pendukung oposisi menggoreng penampilan Pak Jokowi dan Mas Gibran di media mainstream maupun di media sosial. Keempat, manuver internasional Pak Jokowi dan Mas Gibran memiliki tujuan domestik yang sangat jelas. Pak Jokowi tujuannya untuk menjaga pengaruh politik, mempertahankan relevansi, dan memastikan warisan kebijakannya tidak direvisi atau dibongkar. Mas Gibran tujuannya untuk memperkuat keabsahan politik, menaikkan kredibilitas kepemimpinannya, dan menyiapkan posisi tawar terhadap elit domestik dalam jangka menengah. Kelima, keuntungan politik yang diperoleh keduanya cukup signifikan. Pak Jokowi mendapatkan penguatan citra dan stabilitas narasi, sedangkan Mas Gibran mendapatkan validasi internasional yang menjadi modal penting untuk menangkis kritik terhadap dirinya selama ini, yaitu naik jabatan terlalu cepat. Namun ada resiko besar yang harus beliau berdua antisipasi, yaitu overlap citra dan narasi dapat memperkuat persepsi dinasti, terutama jika tidak dibarengi dengan hasil kebijakan yang nyata dan terukur dalam politik Indonesia. Persepsi itu bisa berkembang lebih cepat daripada fakta. Ingat itu. Thank you. Ya, menarik ya beberapa analisa yang kita simak. Kenapa Pak Jokowi ini namanya tidak redup? Ya sudah kita dengarkan tadi, karena dampak pembangunan yang dia buat itu sampai sekarang masih terasa, maka muncul secara alamiah gitu ya, masyarakat yang rindu, masyarakat yang membandingkan dengan presiden saat ini Pak Prabowo, ya teman-teman, dan presiden-presiden yang akan terpilih selanjutnya. Karena apa? Ya kesimpulannya karena Pak Jokowi membuat standar yang tinggi soal kepemimpinan, sehingga ketika standar tinggi itu sudah dirasakan masyarakat, di mana biasanya ada jarak ya dalam hal relasi saja, hanya Pak Jokowi yang menghadirkan salah satunya yang mempelopori gaya kepemimpinan belusukan yang langsung berinteraksi dan bersentuhan dengan rakyat.
Nah, ini menjadi sebuah kerinduan, otomatis dibandingkanlah ya pemimpin-pemimpin yang ada dan yang akan datang. Ya teman-teman, jadi nama Pak Jokowi tidak benar-benar redup karena dampak kepemimpinannya dirasakan. Jadi ini poin yang sangat krusial dan sangat penting ya teman-teman, dan sangat bisa dipahami ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.